teman-teman semua, apa kabar? Saya Luciana Sinurat, NIM 3192421-024 dari kelas A Reguler 2019, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Pembuatan video ini ditujukan untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah kewirausahaan. Teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang topik konsep dasar kewirausahaan. Nah, apa saja itu? Kita masuk aja ke materi yang pertama itu adalah pengertian wirausaha. Nah, apa sih wirausaha itu? Jadi, teman-teman, wirausaha ini dapat kita artikan sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam menilai atau melihat kesempatan-kesempatan bisnis atau peluang-peluang bisnis, serta memiliki kemampuan di dalam mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang cepat serta tepat untuk menjalankan usahanya di dalam mencapai tujuan dalam organisasi atau usahanya. Yang kedua berkaitan dengan ciri-ciri wirausaha. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari wirausaha? Yang pertama, memiliki kemampuan di dalam mengambil keputusan dan bertindak secara cepat serta tepat. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovatif, serta kepeloporan. Yang ketiga itu berorientasi pada PDCA atau Plan, Do, Check, and Action atau rencanakan, kerjakan, cek, dan tindak lanjuti. Nah, ini adalah metode dalam bisnis di mana untuk meningkatkan layanan atau produk di dalam suatu bisnis. Nah, seorang wirausaha ini menghindari 3 hal nih teman-teman. Yang pertama itu NATO atau no action, talk only. Jadi tidak ada action, hanya ngomong saja gitu. Nah, ini akan menghasilkan gosip dan konflik serta lainnya. Nah, yang kedua itu NADO atau no action, dream only. Jadi dia hanya bermimpi saja. Nah, ini hanya menghasilkan visi dan karya seni. Yang ketiga itu ada NASO atau konsep. Nah, ini no action, concept only, yang hanya menghasilkan teori dan juga falsafah. Yang ketiga itu berkaitan dengan 3 variabel penting yang harus dimiliki seorang wirausaha. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu seorang yang memiliki jiwa wirausaha dalam dirinya mampu menggunakan pengaruh secara baik. Yang kedua, mampu menciptakan komunikasi yang jelas serta dapat dipercaya. Yang ketiga itu berkaitan dengan mampu menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Berkaitan dengan tipe wirausaha. Nah, teman-teman, ada 3 tipe wirausaha. Yang pertama itu ada tipe wirausaha rutin. Jadi, tipe wirausaha rutin ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang rutin dalam organisasi usaha. Seperti itu ada produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, serta lainnya gitu. Nah, yang kedua itu ada tipe wirausaha arbitrage. Jadi, tipe wirausaha arbitrage ini dapat kita artikan sebagai mereka yang memiliki kemampuan di dalam mengambil keputusan pada 2 kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang di dalam memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada tipe wirausaha inovatif. Jadi, tipe wirausaha inovatif ini merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam mencari, memanfaatkan, serta menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan atau usahanya selalu menjadi pelopor di dalam menciptakan sesuatu, jadi tidak stagnan, sehingga usaha yang dilakukannya ini dapat mengalami perkembangan. Selanjutnya yaitu 6 watak wirausaha atau 6 karakter dari seorang yang memiliki jiwa wirausaha. Nah, apa saja itu? Yang pertama, memiliki kepercayaan diri yang kuat. Artinya ia percaya akan kemampuan serta potensi yang ada dalam dirinya. Nah, ini menjadi modal awal di dalam membangun sebuah usaha. Nah, yang kedua itu berorientasi pada tugas dan hasil. Artinya di sini semua tindakan serta keputusan yang dibuat oleh wirausaha ini bertujuan di dalam menyelesaikan tugas serta mencapai tujuan di dalam usahanya. Nah, yang kedua mampu mengambil resiko. Artinya di sini ia mampu mengambil resiko namun tetap tidak gegabah di dalam mengambil resiko tersebut. Artinya ia memiliki analisis serta usaha yang matang.
Yang ketiga itu memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi wirausaha ini kan tidak hanya dilakukan oleh satu orang ya, pasti akan dilakukan oleh satu organisasi. Jadi seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan ini harus memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan seperti apa? Itu jadi jiwa kepemimpinan yang proaktif dan mampu berkomunikasi dengan sesamanya atau dengan orang-orang dalam organisasinya, serta tegas serta memiliki kemampuan manajemen yang baik dan mampu menerima kritik serta saran dan mampu menjadi teladan terhadap orang lain. Nah, yang selanjutnya itu ada inovatif, kreatif, dan ulet. Nah, selanjutnya berorientasi kepada masa depan. Jadi yang selanjutnya adalah sikap wirausahaan. Nah, yang pertama itu berani mengambil resiko. Seperti yang sudah saya jelaskan, di sini mengambil resiko bukan berarti mengambil resiko secara gegabah, namun dengan analisis yang matang. Yang kedua itu kreatif dan inovatif, artinya mampu memunculkan ide-ide baru dan dapat mewujudkan ide tersebut dalam usahanya. Yang ketiga mempunyai visi. Yang keempat memiliki tujuan yang berkelanjutan. Yang kelima percaya diri dan memiliki keyakinan akan potensi yang ada dalam dirinya. Yang selanjutnya aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara cepat dan tepat. Yang ketujuh itu memiliki konsep dan mampu berpikir secara positif. Yang ke-8 mampu bertanggung jawab. Yang ke-9 mampu belajar dan menggunakan umpan balik. Materi yang selanjutnya yaitu keuntungan menjadi wirausaha. Nah, apa saja sih yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi seorang wirausaha? Yang pertama, kita dapat mengontrol usaha secara mandiri. Yang kedua, kita dapat mengembangkan potensi secara penuh. Yang ketiga, dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat itu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang kedua berkaitan dengan hambatan menjadi wirausaha. Nah, apa saja sih kendala biasanya ketika seorang ingin menjadi wirausaha? Nah, menurut saya di sini mungkin kendalanya lebih kepada diri kita ya, atau pemikiran kita, biasanya karena kita takut repot atau mungkin takut dalam mengambil resiko. Jadi di sini ada dua hambatan di dalam menjadi wirausaha. Yang pertama dari segi persepsi. Biasanya dari segi persepsi ini muncul pemikiran bahwasanya terlalu tua atau terlalu muda untuk membuka usaha, kemudian bingung harus di mana membuka usahanya gitu tempatnya, kemudian bingung produk apa yang harus dijual, kemudian takut karena tidak ada modal, kemudian karena tidak ada pengalaman, kemudian hambatan yang kedua berkaitan dengan kreativitas. Nah, di kreativitas ini dibagi 4, yaitu dari segi emosi karena takut akan resiko yang mungkin akan terjadi. Yang kedua dari segi lingkungan karena tidak adanya dukungan di dalam membuka usaha. Selanjutnya dari segi kultural karena budaya yang menghambat. Selanjutnya dari segi intelektual karena tidak berpikir logika. Yang selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwasanya ada banyak pilihan bagi kita untuk membuka wirausaha. Nah, ada entrepreneur, business entrepreneur, social entrepreneur, technopreneur, creative entrepreneur, bureaucracy entrepreneur, ecopreneur, dan academic entrepreneur. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat rasio pengusaha. Nah, dari beberapa negara itu berbeda ya. Yang pertama itu Singapura 7,2%, Cina dan Jepang 10%, Amerika Serikat 11,5%, serta negara kita Indonesia 0,18%. Jadi menurut David bahwasanya negara dapat makmur dan juga sejahtera jika rasio pengusahanya minimal 2%. Nah, dari data tadi kita bisa lihat bahwasanya negara kita Indonesia itu belum mencapai minimal dari rasio negara yang makmur dan juga sejahtera jika dilihat dari rasio pengusahanya. Yang selanjutnya berkaitan dengan kelompok wirausaha Indonesia. Nah, apa saja sih biasanya wirausaha yang berkembang di Indonesia? Yang pertama itu ada usaha kecil rumah tangga atau UKRT.
Yang kedua ada usaha kecil, yang ketiga ada usaha menengah, yang keempat ada usaha besar. Nah, kemudian berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Yang pertama dari UKRT dan UKM atau dari usaha kecil rumah tangga dan usaha kecil mikro sekitar 99% dari sumber terhadap PDB 40%. Yang kedua usaha besar sekitar 1%, sumber terhadap PDB 60%. Materi yang selanjutnya berkaitan dengan wirausaha dan pembangunan. Nah, apa sih kaitan antara wirausaha dengan pembangunan? Jadi, di sini bisa kita lihat bahwasanya suatu bangsa atau suatu negara ini dapat berkembang lebih cepat jika mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Sampailah kita ke materi terakhir, teman-teman. Di sini berkaitan dengan pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Nah, yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kompetisi. Yang selanjutnya, mengurangi ketidakpastian. Dan selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah video saya tentang konsep dasar kewirausahaan. Saya berharap video saya dapat bermanfaat untuk teman-teman dalam memahami tentang konsep dasar kewirausahaan. Saya Lulu Luciana Sunurat, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.